Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persoalan pertama, yaitu ego strength menurut Freud. Ego berkembang agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, yaitu usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id, dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Menurut teori kepribadian kebutuhan, ego yang dominan adalah penanda dari jiwa yang sehat. Tentu saja kita tidak boleh terlalu dominan, karena tanpa dorongan insting, dorongan idealisme, hidup menjadi tanpa gairah dan tanpa cinta. Individu tersebut seperti menjadi mesin yang bergerak karena stimulasi dari luar semata. Contohnya dari kepribadian sehat dari teori ini adalah Anita ingin membeli sepatu baru, padahal banyak sepatu yang sudah dibeli dan jarang dipakai. Agar berkurangnya ketegangan, ego melihat realita lingkungan, bahwa moral yang ada di lingkungan, sifat boros dan membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan merupakan perbuatan tercela. Hingga pada akhirnya, ego memutuskan bahwa perlu adanya penundaan keinginan atau juga yang disebut dengan id. Soal yang kedua yaitu creative self menurut Jung dan Adler. Menurut Adler, creative self Adler berpendapat setiap orang mempunyai kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan tujuan itu, dan menyumbang pengembangan keminatan sosial. Kekuatan diri itu membuat setiap manusia menjadi manusia bebas, bergerak menuju tujuan terarah. Sementara menurut Carl Gustav Jung, tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang disebut realisasi diri. Realisasi diri berarti meminimalkan persona, menyadari anima atau animusnya, menyeimbangkan introversi dan ekstraversi, serta meningkatkan 4 fungsi jiwa, yaitu pikiran, perasaan, penginderaan, intuisi dalam posisi tertinggi. Realisasi diri juga berarti menyatukan ego dan self sebagai pusat kepribadian. Kepribadian sehat ditinjau dari self kreatif ini. Menurut Adler bahwa kekuatan diri kreatif membuat setiap manusia menjadi manusia yang bebas, bergerak menuju tujuan yang terarah, perlu adanya gaya hidup yang baik, perasaan menyatu dengan kemanusiaan. Contohnya, ada orang yang memiliki cita-cita menjadi guru, perlu adanya tanggung jawab dalam mencapai tujuan, berperilaku yang baik dan mandiri, serta memiliki minat dan sosial. Soal ketiga, kompensasi bagi perasaan inferiornya menurut Adler. Kompensasi inferioritas bagi Adler berarti perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Bukan rendah diri terhadap orang lain dalam pengertian yang umum, walaupun ada unsur membandingkan kemampuan khusus diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan berpengalaman. Kompensasi inferioritas adalah cara-cara yang dilakukan dengan tujuan mengatasi inferioritas menuju superioritas. Contoh kepribadian sehat ditinjau dari perasaan inferioritas melalui kompensasi yang baik sepanjang hidup. Perasaan inferioritas manusia muncul ketika manusia mendapati tugas baru dan belum dikenal yang harus diselesaikan. Perasaan ini justru menjadi sebab semua perbaikan dalam tingkah laku manusia, yaitu artinya manusia harus senantiasa berusaha untuk beradaptasi tugas-tugas atau masalah-masalah yang dihadapi. Contohnya, Nico baru pertama kali bermain basket yang masih sedikit teknik-teknik yang dikuasainya, sehingga mengakibatkan perasaan inferioritas. Perasaan inferioritas ini terus dialami oleh Nico sampai dia betul-betul mahir menguasai teknik-teknik dalam permainan basket. Pada akhirnya, untuk menuju superioritas, dibutuhkan komitmen dan usaha untuk menjadi lebih baik.